Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Anak-anak, pagi ini kembali berjumpa dengan Ibu Samnurjana SPD, guru kelas 6 SD 013 Babulu. Baiklah, pada pagi ini kita kembali mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan makhluk hidup. Pada pembelajaran 1, muatan pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Anak-anak, tahukah kamu tentang beberapa jenis makhluk hidup pada hewan dan tumbuhan, yaitu misalnya tentang harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula 1 dari ujung kulon. Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Ya, apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Nah, kita boleh mencari tahu. Nah, selain hewan, ada juga beberapa jenis tumbuhan yang langka. Nah, sekarang kita bisa mencari tahu bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia juga semakin terancam kelestariannya. Nah, apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Nah, sekarang ayo kita lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Nah, bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan di daerah kamu? Nah, apakah hewan dan tumbuhan tersebut kelestariannya terjaga? Nah, sekarang kita lihat pada materi berikut ini. Pelestarian hewan. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangatlah penting dan harus kita lestarikan. Mengapa? Yaitu yang pertama agar tidak punah, kemudian agar dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Kemudian menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu jenis hewan yang langka, hewan harimau Sumatera. Baik anak-anak, sekarang apa upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan? Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah memahami betapa pentingnya pelestarian hewan, seperti cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan. Kemudian membuat tempat penangkaran untuk hewan langka dan tidak melakukan perburuan secara liar. Sekarang anak-anak Nah, anak-anak, pada materi muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan mencari informasi tentang suatu jenis hewan
yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggal kita. Ya, anak-anak bisa melihat buku temanya ya pada halaman 112 ya. Setelah kita membaca buku tema pada halaman 112, maka kita akan mendapatkan beberapa ciri-ciri khusus dari habitat asli. Kemudian kita akan mencari manfaat hewan, jumlah populasinya saat ini, dan penyebab kelangkaan hewan yang ada di sekitar di daerah kalian. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan langkah-langkah tersebut ya, nah kita bisa membuat suatu kesimpulan ya. Nah, bagaimana? Apakah yang dimaksud dengan simpulan di sini? Ya, di dalam teks laporan yang sudah kita buat, kita mengetahui bahwa simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian yang panjang. Nah, kamu juga dapat menemukan simpulan jika sudah membaca teks secara keseluruhan. Nah, anak-anak, ya, hewan dan tumbuhan telah memberi manfaat yang luar biasa. Bukan hanya hewan untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Nah, kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Nah, anak-anak, ya, di sini kita akan mengetahui tentang kehidupan politik di negara Asia Tenggara pada muatan pelajaran IPS. Nah, setiap negara di Asia Tenggara memiliki kehidupan politik. Politik yang dimaksud mencakup bentuk pemerintahan dan sejarah berdirinya suatu negara. Nah, sekarang kita akan mulai dari Indonesia. Ibu kota negara Indonesia adalah DKI, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kepala negaranya dikepalai oleh seorang presiden. Kemudian kepala pemerintahannya juga presiden. Hari kemerdekaan negara Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahasa resmi Indonesia adalah bahasa Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Mata uang Indonesia adalah rupiah. Nah, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Anak-anak bisa lihat ya bendera Indonesia ya seperti gambar yang ada pada layar, yaitu merah putih. Sekarang kita lihat ya negara ASEAN yang kedua, yaitu Malaysia. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Kepala negaranya di Pertuan Agong. Kemudian kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaan Malaysia 31 Agustus 1957. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Lagu kebangsaan Malaysia Negaraku dan mata uangnya adalah ringgit. Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi. Kepala negaranya yaitu
sultan atau yang di-Pertuan Agung, yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh Parlemen. Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Nah, negara ASEAN berikutnya yang ketiga yaitu Singapura. Ibu kota Singapura adalah Singapura. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri. Hari kemerdekaan Singapura yaitu 9 Agustus 1965. Bahasa resmi Singapura Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Lagu kebangsaan Singapura adalah Majulah Singapura. Mata uangnya dolar. Ya. Singapura merupakan anggota negara persemakmuran. Singapura merupakan negara bekas koloni kekuasaan Inggris, ya, yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Nah, Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Nah, kemudian negara ASEAN berikutnya yang keempat yaitu Thailand. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Pemerintahan Thailand dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh Raja Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Hal ini sesuai dengan arti nama Thailand, yaitu tanah kebebasan. Dengan lagu kebangsaannya Pleng Chan Thai dan mata uangnya Baht. Negara Asia Tenggara atau ASEAN yang kelima yaitu Filipina. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara. Kepala pemerintahan adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik, yaitu hari kemerdekaannya pada 4 Juli 1946 dengan bahasa resmi Tagalog dan Inggris. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang dan mata uangnya adalah peso Filipina. Anak-anak bisa lihat kembali pada layar bendera Filipina. Oke anak-anak, kita lanjutkan dengan negara ASEAN berikutnya yaitu Brunei Darussalam. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu Dewan Penasehat Kesultanan. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Negaranya berbentuk kesultanan. Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1984 setelah selama hampir 1 abad menjadi negara jajahan Inggris. Nah, ibu kota Brunei adalah Bandar Seri Begawan. Kemudian bahasa resminya adalah Melayu dan lagu kebangsaan Brunei adalah Allah Peliharalah Sultan dengan mata uangnya dolar Brunei. Kita lanjut pada negara ASEAN berikutnya yaitu Laos. Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai. Bentuk negara Laos adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tahun 1893, Laos dijajah oleh Prancis. Berdasarkan Perjanjian Geneva pada tahun 1954,
Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Nah, bahasa resmi adalah Laos. Lagu kebangsaannya Peng Sat Lao dengan mata uangnya Kip. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Anak-anak bisa lihat pada gambar ya bendera Laos. Nah, anak-anak kita lihat pada negara ASEAN berikutnya, yaitu Kamboja. Pemerintahan Kamboja dijalankan sebagai demokratik parlementer. Anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senat 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Nah, hari kemerdekaannya yaitu pada 9 November 1953. Bahasa resmi adalah Khmer. Lagu kebangsaan No Courage. Mata uangnya adalah rial. Kita lihat pada negara ASEAN berikutnya yaitu Myanmar. Dulu Myanmar dikenal dengan nama Birma. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Sistem pemerintahan Myanmar adalah demokrasi parlementer. Myanmar memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948 dengan lagu kebangsaannya Kaba Mackay dan bahasa resmi Myanmar. Mata uangnya adalah kyat. Ya. Negara ASEAN adalah Vietnam. Negara Vietnam berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Badan pembuat undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Bahasa resminya adalah Vietnam. Dan lagu kebangsaan Tin Quan Cha. Dan mata uangnya adalah dong. Anak-anak ya. Anak-anak bisa iya, kalau pada pelajaran yang lalu ya, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Nah, setelah kita membaca beberapa negara ASEAN tadi, tentu anak-anak diharapkan bisa ya membaca informasi dan membandingkan 2 negara ASEAN tersebut dalam kehidupan politiknya. Nah, anak-anak, demikian materi kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa tetap semangat belajar. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.